Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Januar dari kelas TI 23E dengan NIM 232101214. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi nirkabel. Fakta menarik. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh tanpa kabel? Dan tahukah kalian bahwa perjalanan komunikasi nirkabel dimulai dari metode sederhana seperti sinyal asap hingga menjadi teknologi canggih seperti 5G? Tujuan video kali ini untuk menggali sejarah komunikasi nirkabel dan memberikan perspektif untuk dampaknya di masa depan, yang akan bertujuan untuk kita bisa mengetahui teknologi komunikasi nirkabel telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Pertama, kabel telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada 1876. Kabel telepon mulai digunakan untuk komunikasi jarak pendek seperti antara New York dan Boston pada 1884. Kabel telepon transatlantik pertama dibangun pada 1956 untuk menghubungkan Amerika dan Eropa. Yang kedua, gelombang radio. Heinrich Hertz membuktikan teori gelombang elektromagnetik James Clerk Maxwell pada 1887 sampai 1888. Dia berhasil menciptakan dan mendeteksi gelombang radio, membuka jalan untuk teknologi komunikasi nirkabel seperti radio dan televisi. Perkembangan teknologi. Yang pertama, sinyal asap adalah bentuk komunikasi visual tertua digunakan oleh berbagai peradaban kuno seperti Tiongkok, suku Indian, Amerika, dan Afrika. Untuk cara kerjanya, asap dihasilkan dengan membakar bahan tertentu. Pola asap jumlah, bentuk, dan interval digunakan untuk menyampaikan pesan. Kelebihannya tidak memerlukan teknologi canggih, tapi bisa menyampaikan pesan sederhana jarak jauh. Kekurangannya terbatas pada jarak pandang, bergantung pada cuaca, dan hanya efektif siang hari. Untuk dampaknya, sinyal asap menjadi dasar untuk pengembangan komunikasi visual lainnya seperti semafur dan sistem optik. Selanjutnya ada radio. Ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19 pada tahun 1901. Marconi berhasil mengirimkan sinyal transatlantik pertama menggunakan gelombang radio. Untuk cara kerjanya, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi audio tanpa kabel. Pengaplikasiannya, siaran radio, komunikasi militer, dan penyelamatan seperti pada tragedi Titanic. Dampaknya, radio mengubah cara informasi disebarluaskan secara massal dan menjadi dasar untuk teknologi nirkabel modern. Telepon seluler pertama dikembangkan pada 1973 oleh Motorola, tetapi baru dipasarkan secara luas pada 1980-an. Cara kerjanya menggunakan jaringan seluler berbasis menara BTS untuk menghubungkan panggilan dan data. Generasi teknologinya 1G hanya untuk mendukung panggilan suara, 2G menambahkan pesan teks dan keamanan, 3G memungkinkan internet dan multimedia, 4G mempercepat koneksi data hingga ratusan Mbps. Dampaknya, telepon seluler menjadi perangkat komunikasi pribadi yang esensial dan mendukung mobilitas tinggi. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler yang diperkenalkan pada 2019. Untuk cara kerjanya, menggunakan spektrum frekuensi tinggi untuk menyediakan koneksi data dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Pengaplikasiannya, kendaraan otonom, telemedicine, augmented reality, dan smart cities. Dampaknya, 5G membuka peluang untuk inovasi besar di berbagai sektor, mempercepat koneksi global, dan mendukung teknologi berbasis AI. Kesimpulannya, perjalanan komunikasi nirkabel dimulai dari metode sederhana seperti sinyal asap yang digunakan oleh peradaban kuno untuk menyampaikan pesan jarak jauh meskipun terbatas pada jarak pandang dan kondisi cuaca. Revolusi terjadi dengan penemuan radio pada abad ke-19, memungkinkan transmisi suara secara nirkabel. Kemajuan ini diikuti oleh hadirnya telepon seluler yang merevolusi komunikasi personal dari teknologi analog hingga digital berkecepatan tinggi. Sementara 5G menjadi fondasi teknologi modern dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan aplikasi yang mendukung IoT, kendaraan otonom, serta realitas virtual. Setelah memahami perjalanan komunikasi nirkabel, bagaimana menurut kalian teknologi ini memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Apakah ada teknologi yang kalian rasa paling signifikan atau yang Anda harap akan berkembang lebih lanjut di masa depan? Yuk, bagikan pendapat atau pengalaman kalian tentang dampak komunikasi nirkabel dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.